Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, salat berjamaah bagaimana Nabi mencontohkan tekadnya. Pernah Nabi dalam keadaan sakit tetap juga berjuang untuk salat di masjid. Selagi dia bisa sendirian, ya karena memang rumahnya kan dekat. Rumah Nabi itu di dalam komplek Masjid Nabawi itu. Rumah-rumah istrinya di kompleks Masjid Nabawi. Yang di luar kompleks itu rumah istrinya yang bernama Maria. Itu memang di luar. Dari rahim Maria itulah lahir anaknya laki-laki diberi nama Ibrahim. Umur 1,5 tahun sakit, ya carawatnya damang paneh, meninggal. Di hari meninggalnya itu pula terjadi pula gerhana matahari. Orang kait-kaitkan karena kebiasaan jahiliyah itu masih ada, kalau terjadi sesuatu dikait-kaitkan dengan kejadian sesuatu pula. Misalnya hujan labe hari, di hujan labe hari ada orang anyik sekampung. Misalnya ya tu adik serumah dikait-kaitkan hujan itu dengan musibah. Lalu waktu kejadian gerhana matahari itu, kok gara-gara anak Muhammad meninggal terjadi gerhana. Itu sampailah ke telinga, yakin beliau naik mimbar. Jadi kalaulah naik mimbar itu Nabi atau orang menyimak, Nabi tegaskan sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan adalah semata-mata kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kelahiran dan kematian seseorang. Jadi kalau terjadi gerhana matahari itu, ya berarti bulan terakhir dari hitungan bulan Hijriah. Kalau gerhana bulan itu pasti di bulan purnama. Kalau gerhana bulan, tidak ada gerhana bulan itu tanggal 1 Muharram atau 24 Zulhijjah, tidak ada. Jadi kalau terjadi gerhana pasti malam purnama. Kalau terjadi gerhana bulan ya pasti di bulan purnama. Mestinya bulan itu tampak penuh purnama, aku tidak ada tampak atau tampak separuh. Itulah yang dikatakan gerhana. Kalau gerhana matahari pasti terjadinya siang, dan itu memberitahu kepastian bulan lama berakhir. Itu mangko kapatang awak puasa 29 hari, hari Kamis kan terjadi gerhana matahari siang, pukul sebalik lewat. Itu sebenarnya memberitahu bahwa bulan Ramadan hari ini terakhirnya. Besok benar-benar 1 Syawal, hari Jumat. Mestinya dunia kan sudah diberitahu itu dengan kejadian matahari. Tapi kan di negeri kita terjadi juga perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri. Malah pemerintah menetapkan hari Sabtu. Hari Sabtu itu sudah terbukti kironya lah tanggal 2 Syawal. Itu kan sudah berlalu. Hanya saja harus dijadikan pegangan kalau terjadi gerhana matahari itu memberitahu hari itu bulan lama benar-benar berakhir,
besoknya benar-benar bulan baru. Nah, jadi tadi poinnya apa? Nabi sekalipun sakit tetap berusaha ke masjid. Nah, tentu punya alasan, tentu rumahnya dake, tapi kan berjuang untuk ke masjid. Kemudian sakitnya memang lebih parah, artinya tidak bisa jalan sendiri. Ayo dipapah kamu saja. Tidak dia yang jadi imam, dipersilahkan Abu Bakar Siddiq. Jadi apa tadi? Tetap juga musajid. Kapan Nabi nak salat musajid? Biar beberapa hari, 1 atau 2 hari tidak ke masjid karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Tapi betul tetap cari aja orang di masjid. Hatinya sudah terpaut. Nah, cuma dia model tu loh, kalau lah sakit parah lo badan jadi pasun ke masjid. Tapi kata-kata di telingo. Kapal lo cekot-cekot sengene. Ada itu lo yang menghalangi ke masjid. Bahkan apa? Ya pinggui kata-kata tadi nak pergi masjid. Tidak. Tapi kalau lah parah, tu yo balo lain. Tapi kalau sakit-sakit pergilah masjid. Mudah-mudahan bertambah sehat, tambah lancar jo badan darah. Atau misalnya batuk, kalau batuk menjadi-jadi, tu aja le, biarlah di rumah. Tapi batuk senek-senek, pakai masker, pakai sapu tangan mungkin, tiba batuk, masker lah tak pasang. Atau misalnya, ya, dah do pakai masker do, awak batuk, boleh dikonsep tangan, boleh. Apakah batuk kalau salat mangkit tangan? Tak. Jadi kalau orang salat kok, tu terganggu orang sebelah dengan. Jadi adalah upaya untuk apa? Misalnya tangan apa pendek apa nak kurang? Bisa sapu tangan diambil. Bolehkah mengambil sapu tangan untuk menutupi apa? Ya, kalau hanya gerakan itu ada perlunya untuk kemaslahatan, anda lo sampai membatalkan salat. Termasuk misalnya HP berbunyi lupa, lainnya HP mau dimatikan misalnya atau telah tertulis, tu lupa waktu tu. Kiranya nadanya nak tanggung lo lagu Minang misalnya. Apalagi kalau misalnya lagunya tu agak mengganggu Kutang Barendo misalnya punya. Tu ambil saja. Mungkin awak nak tahu dah dia. Boleh disedia matian tombolnya. Tu bergerak, bergerak untuk menjaga kemaslahatan berikutnya. Kalau itu terjadi. Ya tak usah lo le tu. Itu tak usah lo itulah. Kiranya nyamuk tengok aku sesete. Atau di usia saya kalau biko tu berdarah lo siko. Dia adalah usah. Terus Rasulullah dalam perjalanan tetap berusaha untuk salat berjamaah. Jadi poin awak kini kau keutamaan berjamaah. Dalam perjalanan Nabi kalau berjalan sabalun zuhur, yo jalan. Apakah pergi perang atau bahkan namanya melakukan perjalanan. Masuk waktu salat dalam perjalanan Nabi tetap jo jalan. Bekola sore lah masuk asar, istirahat. Baru Nabi salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Namanya jamak jamak takhir ya. Zuhurnya diakhirkan ke waktu asar. Satu ketika Nabi berangkat sesudah zuhur. Salat zuhur dulu, terus salat asar, jalan. Nanti dalam perjalanan, misalnya tiba waktu istirahat, pemberhentian, waktu asar masih ada, tidak jadi masalah karena asarnya sudah ditarik tadi ke waktu zuhur. Jadi poinnya apa? Jangan gara-gara jalan-jalan, misalnya menyambut Ramadan, misalnya raun kan, misalnya calon anggota dewan biasanya kan ibu-ibu majelis taklim kan dibawa raun. Itu difasilitasikan. Bolehkah? Ya boleh saja, ada paket yang mungkin dan lain-lain lah. Jangan gara-gara jalan-jalan tinggal salat berjamaah, tidak. Jadi tetap berjamaah. Karena anak-anak sekolah kan ada lo punya tu. Tamat sekolah, ada yang acara mampir di sekolah, ada jalan-jalan. Poin jalan-jalan tadi jangan tidak berjamaah karena jalan-jalan. Gunakan kesempatan asal melakukan perjalanan di muka bumi.
Kalau sudah meninggalkan kampung halaman, statusnya sudah musafir, boleh jamak kasar. Sudah itu apa lagi? Sakit, jalan, sahabat lagi ya, perilaku sahabat. Di antaranya Umar pernah terlambat talambeknya, ndak ikut takbiratul ihram dah bersama-sama dengan jamaah yang sudah selesai ikamat. Kan imam takbir, makmum kan takbir. Takbir pertama itu kan disebut takbiratul ihram. Talambek Umar tu nyuk hukum dirinya memberikan sebidang kebun kepada orang miskin. Menghukum diri itu tujuannya mendidik dirinya gara-gara mengurus ekonomi, mengurus kekayaan, talambek salat berjamaah. Artinya Umar mewajibkan dirinya kalau ia berjamaah itu usahakan begitu imam takbir, makmum takbir. Sebenarnya kok talambek kan sah saja itu, tapi untuk dirinya ya jalah gara-gara joharat tolol bapo talambek kira seperti itu. Nabi bagaimana menyelesaikan? Ada laki-laki buta yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum. Ia butuh total. Setelah mendengar keterangan pentingnya salat berjamaah, ya Rasulullah, saya kan buta, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Tidak tahu lo, ada memang tidak lo menguasai materi tentang Ibnu Umi Maktum kok, apakah nyonya dapat jodoh? Kan bisa saja orang tu berpikir kalau orang perempuan tentu berhak memilih. Bisa jadi nyonya dapat jodoh atau memang istrinya ada sudah meninggal, Allahu alam. Tapi Ibnu Umi Maktum itu orang taat. Kata Nabi, ya boleh di rumah saja salat. Sudah tu Nabi bertanya balik, adakah engkau dengar seruan salat? Seruan salat itu maksudnya panggilan salat, maksudnya azan. Azan itu artinya menyeru. Jawabnya ya ada. Ya telingonya normal, kan matu saja yang tak bisa melihat. Ya kamu salat di masjid. Kan orang butuh, kan bahasanya kan tunanetra ya. Kiranya bisa mengenal lingkungan. Misalnya rumahnya di gang sinan. Abeko diajar saya ke 3 kali siko babodal tungkek saja. Atau untuk kampek kalimun apa perlu diajarnya lebih bisa mengenal lingkungan. Di dulu kan departemen sosial, ini kan kementerian ya, kementerian sosial. Itu orang tua jompo, orang ya berbagai kekurangan apalah berkebutuhan khusus atau masuk yang butuh kan adalah artinya tuh. Itu diajar mengenal lingkungan. Nah, akhirnya apa? Ibnu Umi Maktum sejarah mencatat inyo yang mengumandangkan azan kedua pagi. Kan azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Bilonyo azan sekira-kira setengah jam jelang waktu subuh masuk. Dilengkapi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Salat apa? Waktu subuh saya belum masuk. Nah, bagi orang yang alun bertahajud, jago capek. Beko masuk waktu subuh nak dapat tahajud lai, rugi. Karena dengan tahajud itu Allah mengangkat derajat hambanya ke tempat mulia dan terpuji. Maqamam mahmuda. Atau bagi orang yang ingin puasa, berkesempatan, masih ada kesempatan bersahur. Atau bagi orang yang berhadas besar, dia sudah hubungan suami istri, kan dia dihukum dalam status berhadas besar. Di jagoan setengah jam kira-kira sebelum waktu subuh, supaya bisa capek mandi wajib dan sampai talambek lo salat subuh. Misalnya bagi pengantin baru, orang-orang baru itu penting jago sebelum waktu subuh.
Kalau tak biasa jago lah lewat lo subuh, bak dapat anak yang saleh. Jadi azan pertama itu dengan suara yang lantang, bahkan Bilal itu nyo arahan badannya model hayya 'alas shalah, lewat badan itu putar. Yo model, tapi tidak sampai ke belakang hayya 'alas shalah, tidak model, tapi itulah. Sehingga suaranya itu melebar. Kan suaranya lantang, sepenuh hati. Jadi azan ya berkekuatan. Tak boleh azan tu setengah hati atau bunyi orang maleh atau bantu orang kekurang gizi. Kan ada azan. Lah azan lo muak nanga kan ada lo tu, tapi itu kecil lah. Sudah tu azan terburu-buru tak boleh. Tapi kalau Bilal itu azannya memang full. Nah, setelah azan itu, oh ya, satu lagi apa? Bagi orang yang berpuasa, ingin puasa, ada kesempatan bersahur. Jadi azan pertama membangunkan. Kalau mau bersahur atau segera mandi wajib, atau belum pada bertahajud, masih ada kesempatan. Dah masuk waktu subuh, fajar telah terbit, si Umi Maktum yang mengumandangkan azan. Tidak lagi pakai as-salatu khairum minan naum. Oranglah jago. Cuman itu kalau kini di Danga, di Makkah, Madinah, azan kedua tetap pakai as-salatu khairum minan naum. Kabarnya Bapak Ibu, Buya Darwas Idris ya. Dia akan dikenal dengan Hadi ya, Haji Darwas Idris, Hadi. Di antara anaknya Wisran Hadi ya. Awak dapat cerita dari jamaah yang sudah berumur di Musajid Jiran Sayo Parak Gadang. Katanya Buya Darwas Idris kau pernah berkirim surat ke Masjidil Haram. Ya tentu memprotes tidak, tapi memberi masukan. Mengapa as-salatu khairum minan naum itu dibaca juga pada azan kedua? Dalam sejarah sunnahnya itu azan pertama. Cuman yang jelas lado upaya. Kalau tidak diamalkan tu lain cerita. Sebab seorang Buya Darwas Idris kan tak penguasa. Jadi jangan heran di Makkah Ustaz as-salatu khairum minan naum tu dibaca azan kedua, kan tak lodoh menyalahkan. Cuman di Muhammadiyah berakhir tahun 91. Sebelumnya lupa 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 balik tahun membahas azan 2 kali pagi itu. Bahasan pertama belum ada kesimpulan. Mau sekali, 2 kali, pokoknya dalilnya ada. Azan kedua sudah mulai agak mengerucut, tapi belum diputuskan. Nah, azan ketiga 5 tahun kemudian, tahun 91 tu lupa lah nama kotanya. Hanya kan sekali 5 tahun kan ada muktamar, jadi dibahas. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan pagi itu azan 2 kali menurut syariatnya memang begitu. Terus azan pertama dilengkapi dengan as-salatu khairum minan naum. Terus yang kedua tidak dia apa mau dibaca as-salatu khairum minan naum atau tidak ada penegasan, tapi lebih mengambil yang dibaca as-salatu khairum minan naum itu yang pertama, tapi tidak ada kalimat larang kok dibaca juga azan kedua as-salatu khairum minan naum. Itu nak ada keterangan sampai situ. Tapi paling tidak sudah dapat kecenderungan. Pertama azan itu 2 kali, yang kedua as-salatu khairum minan naum itu disebut taswib itu diutamakan pada azan pertama. Nah, terus poinnya apa tadi? Sekalipun buta, ada tekad tidak menghalangi salat berjamaah. Nah, kan bisa saja di komplek awak itu mungkin ada warga yang butuh. Sebenarnya dia bisa tetap ke masjid. Maaf, misalnya di sana awak yang di tinggal tadi buat buaya atau di mana. Ba modal tungkik seciknya ada di antara istrinya loh.
Tibanya dia jalan apa muka Masjid Taqwa ta. Nyebunyian seprit. Nyot codang saya tungkeknya tiba di Masjid Taqwa sama dia. Nah, doh yang matu mengawasi dah. Ah, beko atau di janjang tu nampuang. Cuman itu saja pemandangan kurang indahnya. Sebab awak tak lebih bisa menyalahkan doh sejauh mana tanggungjawab pemerintah terhadap orang buta karena lundu dua le doh. Ah, nampuang tu. Sudah tu makannya di mana? Di Simpang Raya. Rokoknya kok gudang garam merah. Tapi itu lain cerita lah ya. Artinya orang butuh bau saonyo, jangankan masjid terdekat dari daerah kecamatan lain, abisanyo ke pasar. Jadi kesimpulannya apa? Selagi bisa salat berjamaah, upayakan berjamaah. Oh ya, cik lepo sangat penting dalam keadaan perang. Perang belum usai. Masih waspada-waspada kok tiba musuh mendadak bah. Waktulah masuk. Musuh yo lai kan parang tu ada jarak-jarak jauh. Nah, kalau tiba berhadapan ya panah. Kalau dakik mana pedang kan main lai. Masuk waktu salat, tetap Nabi berjamaah. Caranya Nabi imam sebaris sebagai makmum. Beberapa orang berimbang lo lah banyak. Kalau ada 20 misalnya 30 kan parang tu banyak tu. Sabaris di belakang imam, bekonan safarulai manga pegang senjata. Kok pedang lah, kok panah lah, pokok apa senjata waktu itu. Siap siaga kalau tiba musuh, lah aduh apa-apa musuh tiba. Sehingga Nabi dan yang salat itu bisa nyaman. Sebab kalau sedang sujud mata musuh mendadak, jadi kawan ada piket. Bangkit dari sujud berdiri, kalau selesai rakaat pertama tu, nan di belakang Nabi itu pindah ke belakang, ambil tempat, atur jarak, pegang senjata. Nan piket tadi itu yang pegang senjata tadi maju, atur saf, mengikuti rakaat berikutnya. Artinya apa? Sekalipun dalam kondisi perang belum aman, perang belum usai, berjamaah tetap dilakukan. Begitu mana pentingnya menghadap Allah bersama dalam berjamaah salat wajib. Misalnya apa? Hujan labe indah, buto indah, kaki pentong indah, badan lai, kok sakit meriang tu lainlah cerita. Negari sedang parang indah, ndak salat berjamaah. Kan dipertanyakan semangat menjadi hamba Allah. Nah, itu ya. Sudah itu alasan orang berjamaah baru caranya Pak. Di rumah agak payah kamu saji. Sedang di toko atau di kantor, kan tak seluruh kantor ada musalanya. Tidak semua sekolah perguruan tinggi ada masjidnya. Baca rohnya. Pentingnya salat berjamaah ini ada beberapa hadis yang harus kita pahami. An Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa isrina darajah. Abu Hurairah menerangkan bahwasanya Nabi bersabda, salat seorang dalam berjamaah melebihi salat sendiri, baik di rumahnya maupun di pasar, dalam kurung dibuat di sini tempat penjualan atau toko carana warung, dengan 20 derajat. Jadi ia ndaknya lain apa tetap berjamaah, tapi ia ndak disurau dah.
ndak di musala atau ndak di musajid. Tu bah dek lain di kerajuan berjamaah dapat juo pahalo 20 kali lipat. Kan gadang tu. Ingin kamu saji ni bisa awak kau di toko di toko leh do sampai salat apakah untuk bertiga atau berdua selagi bisa berjamaah dirikan berjamaah dapat pahala yang banyak. Di rumah ceritanya entah tak kurang apa dek hujan atau memang ada pertimbangan yang lain. Di rumah tu tak ada mertua, cucu atau kemenakan dan lainlah, ada 2 bertiga, sebaiknya tidak salat sendiri-sendiri. Yang salat wajib dirikan jugalah berjamaah. Begitu juga mungkin di kantor disediakan satu tempat atau pojok kalau tak ada ruangan lai ada tampek salat baduo, lai baduo di toko itu atau di kantor, di tempat pertemuan, mungkin bisa aja di pos rundo. Kalau tampe, yo pos nama dia tampe satpam, ada tampe tagaknya apa. Dia ada tampe agak lapang. Bekonya pergantian shift tugas misalnya waktu lemas suat. Ndak apa-apa salatlah dulu berjamaah. Jadi tetap jamaah dilakukan. Terus terakhir Bapak Ibu, nah sebentarnya kan kasal rayo lain. Idul Fitri lah, Idul Adha lain. Belum Idul Adha itu kanlah dewa baca dulu hari Rabu tanggal 28. Maghrib malam petang kemarin itu orang melihat bulan di lantai ampe gedung kebudayaan Sumatera Barat. Itu sama kegiatannya waktu menyambut Ramadan 1 Syawal dan orang melihat bulan untuk menetapkan tanggal 1 Zulhijjah. Cuman pengumuman berikut awak nak ikuti bila Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah apakah kini atau besok. Mungkin ada yang mengikuti, diikuti sajalah. Nah, salat rayo itu sunnahnya kan di lapangan. Nabi selalu salat idnya itu di lapangan kecuali waktu hari hujan. Kalau hujan ya harus di masjid. Terus bako di lapangan. Jadi ada hadis yang jarang terungkap. Ini buku kecil ditulis oleh Profesor Dr. Handus Haji Asmuni Abdurrahman. Beliau ini ahli hadis. Kalau murid-muridnya lah banyaklah profesor. Dulu kan Dr. Handus saja lah tinggi pangkat, banyak karya-karya. Itu kan bisa jadi guru besar. Dia kan Pak Nur Anas Jamil kan Dr. Handus tuh. Nah, ini profesor. Kalau kini profesor ya harus doktor. Jadi dia menulis karena dia ahli hadis. Hadisnya itu sudah disaring, artinya yang masuk dalam buku ini hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan hujah. Hujah itu maksudnya bisa dijadikan pedoman tanpa ada perdebatan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat dalam jamaah menyamai 25 salat. Maka apabila salat berjamaah di tanah lapang yang luas, lalu ia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, sampailah pahala salatnya itu kepada imbangan 50 kali salat. Kalau di musajid dapat 25 atau 27 akan ada hadis itu. Baku ada 25, 27 dibanding salat sendirian. Yo di musajid itu kadang-kadang wah dapat kipi angin tagak. Tu pasu manahan. Kau dapat agak jauh tu balik situ lo tampek. Atau kawan batu-batu atau imam terlalu capek, terlalu lambe misalnya, itu mau tak mau harus ikut. Gadangnya pahala berjamaah itu aduh lo nanti tenggang. Awak tak bisa mau sendiri salat berjamaah. Misalnya awak lah baca Al-Fatihah rakaat ketiga, baru tiba iya kana wudu, imam lah rukuknya.
Mau tak mau awak harus rukuk. Jadi si Allah rukuk sila surang awak lagi bacaan awak. Tentu imam lah itidal awak baru rukuk baru tak bisa. Siap nak siap itu tetap ikut imam. Atau awak duduk terakhir lah selesai baca tahiyat ko. Lah mulu berhenti alun je imam baca salam deh. Lah mau bananya atau awak salam sesurang kan tak boleh. Cuman kalau didapatkan itu misalnya terlalu capek, terlalu lambat, boleh dikomunikasikan. Sebab ada perasaan menurut yang bersangkutan sedang elok, tapi menurut jamaah kiranya terlalu cepat atau terlalu lambat, boleh dikomunikasikan. Lalu tentang salat berjamaah ini, kok di lapangan kok gadang benar pahalanya sampai 50 kali lipat? Ayo butuh kesabaran dulu. Di barasia lo lapang dulu, cuman sabarasiah dalam musajid itu indah. Karena dibentangkan tikar, sudah tu digelar lo sejadah masing-masing kan buat sejadah sebagian besar begitu. Dia nolosok sistem diatur pulau, diketahui pulau arah kiblat kan supaya salat di Imam Bonjol di itu Imam Bonjol namanya ya kalau depo Gelora Haji Agus Salim. Ditentukan pula lapak arah kiblatnya. Jadi bakok gadang pahalonya di lapangan itu siarnya tinggi. Yang alun diamalkan di awak di kota Padang dan entah di kota lain. Nyos salat rayo itu diramikan lapangan tidak hanya oleh orang yang salat saja. Perempuan-perempuan muda, ibu-ibu yang masih usia produktif, lagi berhalangannya sedang menstruasi, haid, kan tak boleh ikut salat. Tapi untuk hari raya dianjurkan ikut ke lapangan. Aiko yang alun semarak di Padang itu. Entah di kabupaten lain kok ada Allahu alam ya. Malah agaknya diduga anak ada nak kadi 2 3 misalnya. Surang ndak pai do ba kena pai. Inyo lagi men. Di arahan tu cuci piring yo, sapu rumah yo, atau tak sonya kerja di rumah kebetulan inyo sedang men. Mestinya tak begitu. Walaupun inyo sedang menstruasi tetap ke lapangan. Kau mengendong adiaknya ke paala, tu manganyo ke lapangan. Ia mengikuti prosesi atau agenda salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tu manganyo ia melihat suasana itu meramaikan lapangan. Sampai itu sebenarnya. Tapi itu belum lagi tak kapan lagi peradaban itu terwujud di Indonesia. Cuma secara ilmu tetap banyak guru-guru awak membaca itu keutamaan salat di lapangan itu. Nah, sudah itu salat di lapangan masuk godaan, ini dugaan ya. Memang pernah ada terungkap kalau salat di lapangan kan berkumpul itu, misalnya di Gubernuran ada Masjid Sahara, Cerawai bisa Sikul, jihad, pokoknya sekitar itu salat di halaman kantor gubernur misalnya. Bekokan infak dibagi, sekian untuk Sahara, sekian untuk Iko, Masjid, pokoknya sekitar itu dapat. Tentu adil 100% itu tidak, cuma secara adabnya sudah dibagi. Itu dapat sakit. Tapi cuba dilakukan di masjid sendiri-sendiri. Apalagi pandai lo apanya pengurus menarik, memotivasi, dapat berjuta-juta. Berikutnya bisa ada godaan. Anjalah di masjid awak sekali banyak infak dapat. Kalau di lapangan sengit saya dapat. Kalau itu orientasinya jadi masalah. Jadi tetap diupayakan ke lapangan. Terus alasan lain, dari kami banyak jamaah nan tua-tua. Kamu saji kan tidak apa lubangnya tua kan berjalan juga. Ke lapangan kan berjalan juga. Jadi di lapangan tu ada nan tua-tua, bahkan yang mungkin pakai kursi roda. Suasana di lapangan itu membuat siarnya sangat tinggi. Jadi ada hadis yang memotivasi pahalanya 50 kali lipat. Itu jatah cuma sekali 2 tahun itu. Maka awak salat di lapangan saya surat musaji ada. Jadi salat rayo kesempatan di lapangan. Cuman begitu kini awak kami nak punya lapangan doh, itu bisa masalah.
Ada yang punya halaman, ada yang tidak. Kalau misalnya di sini mana lapangan dipakai ya? Kalau tidak ada tuh balik itu masuk situ. Tapi ada lapangan bersama, mungkin entah toko tertentu lapang lebih lagadang pada halaman musaji. Nah, itu bisa dipakai. Banyak contoh-contoh, misalnya di Jalan Kalum Taluk Bayu tu ada namanya yang anu tampik barih apa namanya? Dolok. Kan ada lapangan. Tu berkumpul beberapa musaji di situ. Itu saya dengar sudah ditetapkan pokoknya penyelenggara hari-hari besar Islam termasuk hari raya atau disepakati itulah lapangan yang dipakai. Awak di pasar tu di maduh yang apa? Dan awak dan agak aduh lapangan. Kalau aduh itu bagus. Kalau dulu kan bisa dia potiel di halaman kini kalah jadian nama. Saya juga nak tahu sekitar ini mana lapangan yang ideal. Kalau tidak ada, tu ya di musaji masing-masing lain. Mungkin itu saja. Cuman bagi orang yang pribadi tertentu, dia awak yuk ke lapangan. Tidak usah. Lalu dia apa? Psikolog salah pak. Itu langgang atau pewak aja. Nyo ingin ke lapangan, bisa saja itu bagi pribadi-pribadi tertentu dia mengutamakan salat di lapangan. Cuman itu saja. Betapa pentingnya salat di lapangan. Timbul diskusi di Makkah Madinah itu kan salat di musaji. Kan itu tuh Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pengecualian kehadiran Masjidil Haram kini dan kehadiran Masjid Nabawi itu tingkat siarnya melebihi lapangan yang ada. Jadi ada pengecualian. Tak bisa itu orang kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan di musaji itu. Mengalu Ustaz suruh lo ke lapangan. Itu. Inilah dulu yang dilakukan gebrakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pencerahan yang bertahap. Alhamdulillah di Indonesia tingkat provinsi itu di orang salat rata-rata di halaman kantor gubernur. Karena kantor gubernur untuk Indonesia memang halamannya itu luas karena ada upacara-upacara dan lain-lain. Supaya di Sumatera Barat itu malah dua ya, di halaman kantor gubernur jalan tak pakai dan halaman gubernuran tak pakai no. Cuma kini lalamu ndak ada ikut malik suasana. Demikian ya Bapak Ibu tentang salat berjamaah. Beruntunglah orang yang bisa menjaga salat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.